warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sertifikasi dosen tahun 2025. Perkenalkan, saya Febri Nur Ngazizah, dosen biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Palangkaraya. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025 bidang pengajaran. Mata kuliah pada video ini adalah mata kuliah parasitologi dengan bobot 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Metode perkuliahan pada materi perkuliahan ini menggunakan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Deskripsi mata kuliah parasitologi meliputi mata kuliah ini membahas tentang organisme parasit dari filum protozoa, Platyhelminthes, Nemathelminthes, lengkap dengan morfologinya, anatominya, taksonomi, dan gejala yang ditimbulkan. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang konsep dasar parasitologi, entomologi kesehatan, pengenalannya, identifikasi, serta pengendalian vektor parasit. CPL pada mata kuliah ini meliputi sikap, yaitu memiliki moral etika, etos kerja, dan tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas serta bangga menjadi profesinya di bidang biologi. Pengetahuan, menguasai konsep teoritis biologi sel dan molekuler, biologi organisme, ekologi, dan evolusi. Keterampilan umum, mengambil keputusan secara tepat dalam konteks menyelesaikan masalah di bidang keahlian biologi berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data. Keterampilan khusus, ada keterampilan khusus 1, mampu menyajikan solusi dalam memecahkan masalah terkait biologi melalui penerapan pengetahuan, metode biologi, dan teknologi yang relevan secara monodisipliner. Keterampilan khusus 2, mampu mengaplikasikan keilmuan biologi pada lingkup kehidupan sehari-hari yang bermanfaat bagi masyarakat. Bahan kajian pada mata kuliah ini meliputi konsep dasar parasitologi dalam bidang biologi, parasitologi protozoa, cestoda, nematoda, dan trematoda, kemudian hama pemukiman dan vektor yang berperan sebagai zoonosis, konsep imunologi terhadap parasit, prosedur laboratorium pemeriksaan parasit, serta analisis probit menggunakan aplikasi. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini meliputi jurnal, buku, kemudian ada video pembelajaran. Video pembelajaran juga ada di channel YouTube saya, Febri Nur Ngazizah. Kemudian aspek penilaian. Aspek penilaian meliputi ada 4 komponen. Yang pertama, aktivitas partisipan dengan bobot 50%, penugasan mandiri dan terstruktur dengan bobot 5%, ujian tengah semester 22,5%, ujian akhir semester 22,5%. Metode penyampaian materi pada perkuliahan parasitologi ini meliputi presentasi, discovery learning, case study, problem based learning, dan praktikum. Berikut video pembelajaran mata kuliah yang saya ampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat semuanya? Sebelum perkuliahan dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silahkan absen di SiUber, buka portal mahasiswa SiUbernya. Ya, baik, terima kasih. Sudah absen semua? Sudah, iya. Iya, kemarin kita sudah mempelajari tentang organisme parasit ya. Sekarang ini kita pertemuan
lebih mendalami untuk materi cacing, khususnya di sini adalah nematoda, ya. Ada yang pernah kena cacing atau kecacingan? Oh ya, pernah kecacingan? Kemarin itu adik saya mengalami muntah-muntah dan juga badannya itu lemas. Nah, saat diperiksa PSS-nya itu didiagnosis bahwa dia itu ada cacing parasit itu. Puji Tuhan sekarang itu dia sudah sembuh dan juga sudah sehat. Kalau boleh tahu adiknya masih kecil ya, suka mainan tanah? Iya ibu, hampir setiap hari. Oh iya ya. Ya, jadi ada beberapa cacing memang yang penularannya itu lewat tangan atau disebut soil transmitted disease. Itu dimana si cacing itu dapat menularkan, dia membutuhkan tanah untuk media penularannya. Baik, kita bahas satu persatu ya. Ya, ini sebenarnya siklus hidup dan patogenesis serta pencegahannya. Nah, seseorang bisa terkena parasit Ascaris lumbicoides apabila seseorang tersebut memakan makanan yang terkontaminasi, tangannya juga terkontaminasi telur, kemudian masuk bersama makanan yang dimakan. Nah, di dalam lambung dia tetap bertahan karena mempunyai lapisan albuminoid ya. Jadi dia tahan terhadap asam lambung, dia tidak hancur. Selanjutnya nanti dia akan tinggal di usus halus, bisa masuk ke dalam usus, melubangi usus sehingga menimbulkan luka dan masuk ke pembuluh darah. Selanjutnya bisa masuk ke paru-paru, ke trakea dan akan menimbulkan efek batuk. Selanjutnya dari efeknya batuk itu cacingnya akan masuk kembali ke lambung dan seterusnya, seperti itu siklus hidupnya. Sehingga ini bisa menyebabkan kerusakannya pada usus karena tadi cacingnya bisa masuk ke usus, kemudian malnutrisi atau kekurangan nutrisi orang yang menderita sakit ini, kemudian migrasi larva ke paru bisa menyebabkan gangguan pernafasan. Nah, karena cara penularannya itu melalui makanan atau minuman atau tangan kita yang terkontaminasi, maka kita harus mencuci tangan, kemudian perbaiki sanitasi. Selain itu juga pemberian obat pencegahan massal. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Perkenalkan, nama saya Fatra Jaya. Ini saya ingin bertanya terkait dengan patogenesis dari Ascaris. Saya ingin bertanya terkait dengan Ascaris lumbicoides dalam patogenesisnya. Di sana disebutkan bahwa selain khusus ada malnutrisi. Mengapa Ascaris lumbicoides ini menyebabkan malnutrisi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa Ascaris lumbicoides ini dapat menyebabkan malnutrisi? Malnutrisi itu sendiri artinya kekurangan nutrisi ya. Jadi dengan adanya cacing parasit yang masuk ke dalam tubuh seseorang, dia itu bisa melukai usus, kemudian fili-fili ususnya juga akan rusak sehingga akan mengganggu penyerapan makanan itu sendiri. Selain itu juga dari gejalanya biasanya kan muntah-muntah, kalau anak kecil nggak mau makan gitu ya, sehingga kemungkinan nutrisinya yang akan masuk ke tubuh kita jadi berkurang seperti itu. Terima kasih banyak. Ada lagi? Belum? Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah Trichuris tigura atau dikenal dengan cacing cambuk. Kenapa disebut cacing cambuk? Karena dari bentuknya ini seperti cambuk ya. Jadi ujungnya ada yang besar, yang kecil seperti cambuk gitu ya. Nah, khasnya ini untuk telurnya juga khas, membedakan dengan telur cacing parasit yang lain. Bentuknya lonjong, kemudian seperti ada kutub di kedua kutubnya. Untuk siklus hidupnya hampir sama dengan Ascaris lumbicoides.
Gejalanya ini diare, anemia, prolapse rektum. Kemudian cara pencegahannya sama ya, seperti dengan mukoides, karena ini terkait dengan higienisitasi ya. Jadi harus mencuci tangan, perbaikan sanitasi, dan pemberian obat pencegahan massal. Nah, yang khas di sini untuk morfologinya ini rata di bagi satu sisi, sehingga sangat mudah dikenali apabila melakukan pengamatan secara mikroskopis. Nah, ini ya, khas satu sisinya rata. Kemudian ini untuk walaupun bentuknya seperti kelapa parut ya, tapi kalau diperbesar masih ada bagian-bagiannya ya. Ada alae, ada telurnya, ada esofagusnya. Nah. Kemudian ini untuk cacing jantan dan betina. Kalau yang jantan ini melingkar ya dia. Ya, sedangkan yang betina straight, lurus. Ya. Nah, ini siklus hidupnya tadi. Jadi seseorang bisa terinfeksi cacing kremi atau Enterobius vermicularis ini apabila ada telur infektif, misalnya pada makanannya terkontaminasi telur infektif kemudian dimakan. Nah, itu bisa menyebabkan seseorang menderita Enterobius vermicularis. Atau anak-anak yang sebelumnya sudah terkena cacing kremi, kemudian pada malam hari menggaruk rektum, jarinya ini masuk lagi ke mulut, itu bisa menularkan juga ya. Itu namanya autoinfeksi. Ya. Jadi dari diri sendiri ke diri sendiri lagi menginfeksi. Ya. Kalau di sini sudah tahu ya menjaga kebersihan bagaimana, jadi ibu yakin tidak ada yang terkena Enterobius vermicularis. Ya. Nah, cirinya gimana? Ini biasanya seseorang yang menderita Enterobius vermicularis ini nafsu makannya menurun, berat badannya turun, insomnia. Kenapa bisa insomnia? Karena tadi telurnya itu larvanya bisa bermigrasi di rektum pada malam hari, sehingga akan mengganggu kenyamanan dan kepulasan saat tidur. Nah, ini ada rasa gatal sehingga kurang nyaman. Nah, pencegahannya di sini tentu dengan mencuci tangan, memotong kuku, mengganti spray. Kalau ada anggota keluarga yang terkena Enterobius vermicularis, bisa segera diobati karena akan menularkan ke anggota keluarga yang lain. Oke, selanjutnya di sini ada Wucheria bancrofi. Ini salah satu penyebab filariasis. Ya. Filariasis, ada yang tahu filariasis atau kaki gajah ya? Ya. Filariasis atau kaki gajah. Habitatnya ini di daerah limfatik. Penularannya ditularkan oleh nyamuk, culek, Anopheles, dan Aedes. Distribusinya daerah tropis dan subtropis. Untuk morfologinya seperti ini. Morfologi jantan dan betinanya. Ya. Ya, silahkan. Ada yang mau bertanya? Iya. Ya. Kira-kira kenapa bisa izin bertanya? Kira-kira kenapa bisa filariasis ini dapat menyebabkan pembengkakan pada kaki tersebut? Iya. Terima kasih pertanyaannya. Di sini filariasis ini dikenal juga dengan nama cacing gajah. Kenapa bisa bengkak? Nah, ini habitatnya di saluran limfatik sehingga larva cacing Wucheria bancrofi ini yang menyumbat saluran limfatik bisa menyebabkan penumpukan cairan. Nah, penumpukan cairan inilah yang bisa menjadi bengkak seperti itu. Nah, ini siklus hidupnya.
Nyamuknya tentu ini nyamuk yang sudah terinfeksi oleh larva filariasis, di mana nyamuk menginfeksi larva cacing ke manusia bersamaan ketika menghisap darah. Ya, selanjutnya kita studi kasus. Silahkan berkumpul sesuai kelompoknya yang sudah kita bagi saat pertemuan pertama kemarin. Ada 4 kelompok. Nanti silahkan menganalisis kasus nematoda soil transmitter helmin dan non soil transmitter helmin. Ya, dianalisis penyebabnya, kemudian cara pencegahannya bagaimana. Silahkan. Ya, dibalik aja. Boleh. Baik, waktunya sudah 30 menit. Silahkan mempresentasikan hasil analisis dari jurnal yang sudah Ibu siapkan di drive. Dimulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Silahkan perwakilannya bisa menyampaikan. Baik, terima kasih Ibu untuk kesempatannya yang diberikan untuk kelompok 1. Di sini kelompok 1 mengangkat judul prevalensi STH atau Soil Transmitted Helminth pada anak usia 3-6 tahun di Sembalun pada pasca gempa. Ini ditulis oleh Herdayanti et al. Pada tahun 2020 pada jurnal Analis Medica Bioscience. Di sini pada studi ini mengangkat pentingnya surveillance parasit usus khususnya pada soil transmitted helminth atau STH pada anak-anak pasca bencana alam. Jadi pada kondisi pasca gempa menyebabkan penurunan kualitas sanitasi dan air bersih di wilayah Sembalun itu sendiri dengan prevalensi Trichuris trichiura mencapai 13,1%. Hasil ini menyoroti tingginya resiko investasi di lingkungan darurat, tidak ditemukan infeksi askaris maupun hookworm yang mungkin disebabkan oleh karakteristik biologis spesifik dari masing-masing parasit dan kondisi tanah pasca gempa yang belum mendukung perkembangan telur itu sendiri. Lalu studi ini menyarankan pentingnya tindakan preventif seperti pengobatan massal, pendidikan sanitasi untuk keluarga, dan pemulihan sanitasi lingkungan di wilayah rawan bencana. Sekian dari kelompok 1, Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Baik Ibu, di sini saya dari kelompok 2 izin membacakan hasil diskusi kami tentang studi kasusnya, di mana kami mengangkat tentang faktor risiko STH pada perajin batubara di Jawa Tengah, Bu. Ini kami ambil dari jurnal yaitu Stewati Ningsih et al. 2020 tentang biosfera, di mana dia di jurnal ini melakukan penelitian tentang menyoroti kelompok berisiko tinggi yang bekerja di lingkungan dengan paparan tanah tinggi seperti perajin batubara gitu. Jadi dia melakukan prevalensi campuran Ascaristis, kemudian juga ada Trichuris dan hookworm yang menunjukkan bahwa infeksi bersifat multiparasitik dan bersumber dari sanitasi lingkungan yang buruk. Jadi dari nilai odds ration atau OR-nya menunjukkan bahwa pekerjaan dengan pengetahuan rendah itu mengenai STH memiliki peluang hampir 5 kali lebih besar untuk terinfeksi. Dan juga untuk pekerjaan yang tidak menggunakan alas kaki dan bekerja langsung di tanah basah menjadi faktor penyumbang utamanya. Nah, di studi ini itu dia menekankan pentingnya bahwa intervensi dari berbasis tempat kerja. Jadi seperti penyediaan fasilitas cuci tangan, kemudian ada juga pelatihan kebersihan pribadi dan screening berkala untuk mendeteksi serta mengobati kasusnya tuh sejak dini gitu, Bu. Ya, mungkin sekian dari kami kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3. Di sini kami mengambil jurnal dengan judul Enterobius vermicularis Pinworm Infestation Mimicking Acute Appendicitis into Children from Palestine atau mengangkat dari kasus di Palestina yang ditulis oleh Jawaber et al. Pada tahun 2024 pada jurnalnya yaitu Journal of Medical Case Report.
di mana laporan kasus ini menunjukkan bahwa investasi Enterobius vermicularis dapat meniru gejala apendisitis akut. 2 anak didiagnosis mengalami nyeri abdomen kanan bawah dan dilakukan tindakan bedah apendektomi. Namun, hasil histopatologi itu menunjukkan bahwa penyebab inflamasi adalah kehadiran cacing kremi di lumen appendix. Studi ini menggarisbawahi pentingnya diferensiasi diagnostik, terutama pada pasien anak. Prosedur non-invasif seperti tes Graham atau pita perekat dapat membantu menegakkan diagnosis sebelum melakukan tindakan bedah. Kegagalan untuk mengenali manifestasi klinis dari enterobiasis dapat menyebabkan intervensi bedah yang tidak perlu. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 4. Kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 4, saya mewakili teman-teman saya. Di sini kami mendapatkan judul tentang intravaginal enterobiasis pada anak perempuan usia 12 tahun dari Iran yang ditulis oleh Garedagi 2024, yang dimana kasus ini menjelaskan bahwa cacing kremi itu bisa berpindah ke area vagina dan menyebabkan keputihan pada anak perempuan. Biasanya cacing ini hanya menyebabkan gatal di sekitar anus, tapi bisa juga menyebabkan gangguan lain seperti infeksi di organ reproduksi. Untuk memastikan infeksi ini dilakukan tes swab dari vagina dan anus. Kasus ini menekankan pentingnya pemeriksaan menyeluruh untuk anak perempuan dengan keluhan keputihan, edukasi tentang menjaga kebersihan alat kelamin, menjaga kebersihan pakaian dan tempat tidur. Mungkin sekian yang dapat kelompok 4 sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas analisis case study-nya. Sudah Ibu lihat semuanya bagus-bagus ya. Insya Allah nilainya juga bagus. Ya. Amin. Ya. Ya. Ini kita sudah sampai di penghujung kegiatan pembelajaran. Silahkan ada yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Silahkan. Baik Ibu, di sini saya dapat menyimpulkan jadi nematoda ini adalah merupakan cacing gilik yang termasuk dalam kelompok helminid dan dapat menginfeksi manusia melalui berbagai rute transmisi. Nah, antara lain itu seperti soil transmitted helminths atau STH yang adalah kelompok nematoda yang menyebarkan melalui tanah yang terkontaminasi oleh telur atau larva. Ini mencangkup seperti cacing gelang, cacing cambuk, kemudian cacing tambang. Nah, ciri khasnya itu penularannya itu melalui tanah dan umumnya di daerah tropis dan subtropis dengan transmitasinya buruk. Kemudian ada juga non-soil transmitted helminths. Ini adalah nematoda yang tidak memerlukan tanah dalam siklus penularannya, melainkan melalui vektor dan juga kontak langsung. Kalau vektor itu seperti Wuchereria, Bancrofti dan juga Brugia malai. Ini melalui nyamuk. Kalau kontak langsung itu seperti Enterobius vermicularis. Ini penularannya fekal atau oral. Seperti itu. Jadi kesimpulannya kedua itu pada perbedaan utama antara STH dan non-STH itu terletak pada cara penularannya, lalu tempat perkembangbiakan larvanya, dan keterlibatan lingkungan atau vektornya. Lalu kedua kelompok nematoda ini juga dapat menyebabkan berbagai dampak klinis serius, terutama pada anak-anak dan kelompok rentan, contohnya seperti STH atau malnutrisi, anemia, gangguan tumbuh kembang. Lalu yang non-STH itu adalah filariasis limfatik, strongyloidiasis kronis, dan infeksi sistemik. Nah, pada pencegahan dan pengendaliannya juga itu memerlukan pendekatan terpadu. Contohnya seperti perbaikan sanitasi dan higienitas, lalu pemberian obat cacing, kontrol vektor, dan edukasi kepada masyarakat sekitar. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesimpulannya. Ya, betul ya yang tadi sudah disampaikan teman-temannya. Jadi kesimpulan dari mata kuliah ini kita sudah mempelajari antara soil transmitter helminth dan non soil transmitter helminth, di mana kedua kelompok cacing tersebut yang soil transmitter helminth itu membutuhkan tanah ya untuk penularannya, sedangkan yang non soil transmitter helminth tidak membutuhkan tanah untuk media penularannya, jadi bisa melalui vektor yang menularkan. Kemudian untuk pencegahannya ini harus melakukan
sanitasi ya, menjaga kebersihan, terutama lingkungan yang menjadi tempat perlindungan nyamuk, kemudian mencuci makanan, sayuran yang sebelum kita konsumsi harus dicuci dulu, mencuci tangan sebelum makan, dan sebagainya. Kemudian juga ada edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga kebersihan supaya tidak terkena penyakit kecacingan ini. Karena kecacingan ini merupakan termasuk penyakit yang terabaikan atau neglected disease ya. Ya, termasuk penyakit yang terabaikan. Padahal ini bisa menyebabkan gangguan, terutama pada anak-anak bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan. Ya, demikian. Terima kasih semuanya ya. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan, untuk tadi diskusi bisa diringkas, kemudian dikumpulkan ya masing-masing individu. Selanjutnya silahkan pelajari untuk cara pemeriksaan telur cacing, karena besok kita akan praktikum pengamatan feses, ya. Oh, iya. Pengamatan feses sapi ya, ya. Feses sapi. Ya. Ya, terima kasih. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Sehat selalu ya. Demikian video pembelajaran mata kuliah parasitologi. Semoga menjadi bahan pertimbangan yang baik untuk Bapak dan Ibu tim penilai sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.